Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat orang tua kami, Bapak Rektor Unipam Medan, yang terhormat Bapak WR1, para pemirsa WNPC dimanapun berada, berangkat dari sebuah mahakarya terbesar Bapak Rektor Unipam Medan, pada penghujung tahun 2022 ini muncul sebuah ide, sebuah inspirasi, betapa perlunya, betapa pentingnya membuat sebuah refleksi akhir tahun. Sebab memang yang sama kita ketahui bersama, bahwa hari ini di bawah pimpinan orang tua kita ini, Unipam Medan sebagai sebuah kampus tertua dan kampusnya para ulama, hari ini mengalami perkembangan yang sangat besar dan cukup signifikan. Jadi izin ayahanda orang tua kami, pada penghujung akhir tahun 2022 ini kita ingin memberikan sebuah dedikasi yang besar terhadap bangsa ini. Menurut Bapak Rektor, orang tua kami ayahanda, apa kira-kira catatan akhir 2022 ini, lalu bagaimana kemudian kita sebagai pimpinan, Bapak Rektor sebagai imam, sebagai roin, sebagai imarah untuk membawa Unipam Medan ini menjadi Mumtaz. Sebab yang sama kita ketahui bersama bahwa konsep Mumtaz yang sudah terbangun selama ini oleh Bapak Rektor itu sudah mendunia. Jadi kita ingin mendengar petuah-petuah beliau bagaimana hal ini. Mungkin Pak Rektor silakan, ada yang mau disampaikan tersebut, ya bersilakan. Ya, ini kita bincang-bincang ya, bincang-bincang biasa saja. Jadi memang kita seperti yang sudah sama kita lakukan, yaitu kita bersama-sama meletakkan satu dasar Mumtaz yang kita sudah kerjakan bersama dengan seluruh sivitas akademika, ya kan? Dari WR, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, seluruh kita lah. Itu yang kita mulai dengan bagaimana kita meningkatkan akreditasi, bagaimana kita meningkatkan infrastruktur, bagaimana kita akan membuka ya, pasca sarjana, bagaimana kita meningkatkan spiritualitas dengan anak-anak kita kader ulama, bagaimana kita digitalisasi, ya kan, administrasi yang teratur, keuangan yang transparan dan akuntabel, gitu ya. Dan semuanya saya melihat bahwa kawan-kawan kita di Unipa ini sangat luar biasa, bersatu padu, kita bergerak leading ke depan, gitu ya. Jadi itu kita tidak boleh cepat, oh kami sudah melakukan, nah gitu, tidak begitu. Kita harus merasa apa yang kita lakukan itu sangat minim sekali barusan. Jadi sehingga dengan demikian, ini kan mau masuk tahun 2023, jadi kita harus ada menatap baru gitu ya, menatap baru bagaimana kita menatap masa depan ini agar kita semua di sini leading. Jadi kampus kita ini pun Universitas Al-Wasliyah, Unipam Medan ini ya bisa benar-benar kalau duduk sama rendah, jadi sama tinggi kan gitu kan. Jadi bisa kita bersaing dan bangga dengan kampus kita ini dan juga Al-Wasliyah gitu. Jadi dalam konteks itu kalau saya misalnya Pak WR1 dan juga kepada Pak WR3 dan juga semua sivitas lah akademika, ini kan sekarang ini kita berada di revolusi industri 4.0, ya kan, dan itu dipenuhi dengan IoT namanya, Internet of Things, semuanya sudah serba internet. Ada juga lagi big data, artinya dalam sekecil apapun kita sudah mempunyai menghimpun jutaan data. Lain lagi artificial intelligence. Artificial intelligence itu maksudnya bagaimana sekarang ini komputer, robot itu sudah hampir menyamai kecerdasan manusia. Lain lagi additive manufacturing, mana orang bisa sudah memprint 3 dimensi. Nah, gambarnya ada keluar seperti apa yang kita harapkan. Jadi saya melihat begini, Unipa ini memasuki
era 4.0 ini harus ada skill yang disiapkan. Soft skill ataupun hard skill. Soft skill dan hard skill harus disiapkan. Di antaranya itu adalah bagaimana kita Civitas Academica ini bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia internasional. Gitu. Jadi untuk itu harus ada kemampuan negosiasi, kemampuan bahasa, ya kan, kemampuan sains yang bisa berpacu dengan perkembangan itu. Gitu. Nah itu satu, artinya bahwa kita perlu merespon era revolusi 4.0 ini dengan kecepatan, dengan skill yang dimiliki. Tanpa itu sekira baik Civitas Academica maupun semua kita warga Al-Wasliyah dan seluruh orang di Indonesia ini akan jauh tertinggal pasti kalau dia tidak mempersiapkan skill menghadapi era 4.0 itu. Nah, cuman yang kedua saya kira juga perlu menjadi perhatian kita. Perhatian kita adalah bahwa era 4.0 ini kita kan kebanjiran informasi nih. Kebanjiran media itu masuk ke dalam kamar kita, masuk ke dalam kantor kita, semua itu, dan banyak hal-hal yang akan tergilas dengan revolusi 4.0 ini, yaitu ada prediksi 35% misalnya tenaga kerja akan diambil oleh mesin, akan diambil oleh internet. Lain lagi dampak-dampak negatif yang ditelurkan oleh oleh 4.0 ini. Jadi karena itu saya kira di samping skill yang harus kita persiapkan itu bagi seluruh Civitas Academica kita adalah juga karakter building. Karakter buildingnya harus kita bangun. Jadi harus ada karakter building, harus ada menatap 2023 ya. Harus ada juga spiritualitas yang kuat. Kalau tidak akan tergilas dan hancur. Akan ada bom waktu yang meledak yang menghancurkan generasi kita di era revolusi industri yang 4.0 ini. Jadi harus ada itu spiritualitas dan karakter building. Nah yang ketiga saya kira karena itu menatap 2023 ini, meskipun ini adalah tahun Masehi ya, yang kemungkinan kita lebih fokus sebenarnya kepada tahun Hijriah, tapi kita juga harus ada refleksi lah ke arah itu, mempersiapkan. Jadi harus berlari kencang saya kira, harus berlari kencang, harus berpacu dengan skill, dengan kemampuan negosiasi, dengan kemampuan interaksi, dengan kemampuan karakter building, dengan kemampuan bahasa, dengan kemampuan segala macam. Harus cepat kita menyikapinya. Tapi secara institusi harus juga akreditasi meningkat, infrastruktur juga bagus, semuanya ke tahun 2023 ini harus kita persiapkan dengan baik gitu. Nah, kira-kira itulah refleksi kita dan sekaligus menatap masa depan kita gitu. Saya pikir Pak Rektor Bang R1 apa yang disampaikan oleh Rektor tadi, saya teringat Pak R1 Ustaz Pak Rektor bahwa Henry Fayol itu Bapak manajemen, bahwa salah satu fondasi awal pendidikan adalah ascending sources, membangun sebuah cita-cita. Jadi ini dapat kita temukan para audiens sekalian, para pemirsa, ini dapat kita temukan pada kepemimpinan beliau. Satu lagi mungkin Pak satu kampus itu punya jantung ya, ya kan Ustadz, ya kan Pak Rektor. Kampus punya jantung, punya ruh, yang jantung itu adalah akademik. Hari ini memang akademik itu di bawah pemimpinan Pak Dr. Muhammad Ridwan, kami melihat sangat cukup baik. Bahkan beliau sering itu mengumandangkan dengan kampusnya. Kira-kira apa harapan atau catatan Pak R1 terkait masalah kampus tadi, terkait masalah akademik? Saya pikir itu. Gimana Pak R1? Baik, terima kasih Pak Subri, Pak Rektor, para pemirsa. Memang begini bahwa Pak Rektor selalu mengingatkan kita tentang 5 visi universitas yang harus menjadi ruh daripada pergerakan kita di Nusa Tenggara. Luar biasa, memang kita mengakui di bawah tangan dingin Pak Rektor ada berbagai perubahan. Kalau saya melihat Pak Suri, ini perubahan yang terpenting, modernisasi, pembaharuan. Bagaimana kita
memperbaharui dari hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, dari hal-hal yang mungkin sudah tidak tidak up to date ya, harus kita update lagi supaya bisa mengadaptasi perkembangan. Ini yang selalu disampaikan Pak Rektor kepada kita dan Pak Surya. Nah, menerjemahkan visi Pak Rektor tentang lima visi Mumtaz itu kan, dengan akreditasi. Nah, untuk sampai ke situ kan kita dari segi akademik harus memastikan, juga selalu sampaikan Pak Rektor kepada kita. Mungkin ini juga harapan kita ke depan pada semua sivitas akademika, mulai daripada dekan, Bapak Ibu dekan, wakil dekan, semua yang ada di Unipa Medan sivitas akademika kita. Bagaimana kita sama-sama berpacu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, berpacu mengejar kemajuan, bukan mengejar ketertinggalan ya Pak Rektor, mengejar kemajuan. Misalnya ini juga harapan kita Pak Sugri ke depan, bagaimana agar dosen-dosen kita semua ini lebih disiplin dalam perkuliahan. Tentu juga untuk mengejar visi akreditasi itu peningkatan jumlah publikasi, jurnal. Ini kita harap nanti dosen semakin banyak meneliti, semakin banyak mengabdi tahun-tahun ke depan, karena harus kita akui tahun-tahun sebelumnya jumlah penelitian kita Pak Rektor masih tergolong belum apalah, artinya belum maksimal. Sebenarnya dibilang minim sekalipun tidak Pak Rektor. Apalagi Mumtaz ya. Apalagi Mumtaz. Tapi tentulah karena kita mau mengejar kemajuan tadi, dengan visi Pak Rektor Mumtaz, kita targetkan minimal di tahun 2023 atau 2024 institusi kita sudah harus terverifikasi B minimal. Nah ini maka harapannya ke depan segenap sivitas, terutama SDM ya, tentu dosen kan, dosen meningkatkan publikasi, makin rajin meneliti, pendidikan pengajaran dijalankan dengan disiplin, kemudian pengabdian kepada masyarakat kita tingkatkan, sehingga apa nanti yang kita harapkan visi Pak Rektor Mumtaz, salah satu di antara 5 Mumtaz itu adalah akreditasi. Saya kira itu yang perlu kita kejar, kencang. Itu sesuai dengan yang selalu kita gaungkan di Unipa ini, berlari kencang untuk mengejar kemajuan, bukan mengajar ketinggalan. Gitu mungkin untuk pertama mungkin seperti itu. Tapi saya mau tambahkan sedikit. Jadi di samping yang kita katakan tadi semuanya itu, di samping yang disampaikan oleh Pak Wersa itu memang kita berharap memang kita semua ini, fondasi kita ini kan adalah ukhuwah ya, ukhuwah. Jadi semakin erat kita, semakin bersama kita, hati kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita bawa ke depan, itu pasti. Jadi ini menjadi satu catatan penting bahwa 2 tahun kita bersama di sini itu modal yang luar biasa, dan kalau itu bisa kita pertahankan ke depan, hati ke hati, dan kita hanya fokus kepada pengembangan, tidak ada fokus yang lain-lain, saya yakin Unipa bisa sampai ke Mumtaz. Kalau itu kita pertahankan, karena lidi kalau satu mudah dipatahkan orang, tapi kalau jadi sapu lidi dia, aduh itu 10 orang pun belum tentu bisa mematahkannya. Tak bisa berat. Kalau menurut saya, ya silakan. Ya luar biasa para pemirsa sekalian. Saya melihat bahwa ya Mumtaz itu memang sudah cocok melekat pada kita. Excellent. Kalau tadi Pak Wersa itu berbicara atas nama akademik, saya juga sedikit para pemirsa sekalian. Hari ini Pak Rektor bersama seluruh jajaran, seluruh sivitas menargetkan tahun depan itu ada 1000 mahasiswa. Pada forum ini kami menyampaikan, kami membuka kedua tangan kami kepada seluruh calon mahasiswa baru Unipa Medan, generasi emas Mumtaz Unipa Medan. Kita siap menerima adik-adik sekalian untuk masuk ke sebuah kampus yang sangat luar biasa, kampus yang Mumtaz, yang excellent, yang kampus ini akan menjadi menjadi sejarah dalam hidup kalian, mengatakanmu menjadi generasi yang Mumtaz. Kami pikir ini sebagai Ustaz, sebelum ditutup kan ini ada bincang-bincang bebasnya kita ini kan. Jadi sebelum ditutup saya kira memang anak-anak kita ini juga
samping tadi pegawai, dekan segala macam, anak-anak kita ini juga harus kita dorong untuk menjadi berprestasi, tidak saja di tingkat Sumatera Utara pastinya, tapi juga di tingkat nasional, juga sampai internasional. Bagaimana itu, dan itulah yang bisa menjadi amal kita, memajukan mereka, menjadikan mereka menjadi. Jadi kalau saya mungkin berpesan kepada anak-anak saya, jadilah kalian semua maksudnya anak-anak mahasiswa kita lah juga. Jadilah kalian semua yang excellent, memenuhi, membanggakan harapan guru dan orang tua, dan juga bisa berpacu di tingkat yang lebih tinggi. Karena di tangan mereka lah nanti Unifa ini dan juga seluruh bangsa dan negara ini ke depan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Sukri perlu juga, mungkin sebelum berakhir bincang-bincang ini, masing-masing mungkin Pak Rektor terlebih dahulu memberikan nasihat penutup mungkin untuk sivitas akademika. Jadi kalau saya sebenarnya udah lengkap tadi yang saya sampaikan itu. Lengkap maksudnya itulah yang ingin saya sampaikan. Tapi yang penting ingin kita apakan adalah profesionalitas. Profesionalitas, peningkatan kualitas itu kan penting. Disiplin, mengajar kemajuan, karena tak adanya makna kehidupan kita ini kecuali nanti satu ketika kita meninggalkan asar bekas perjuangan, dan itulah jariah yang akan mengalir kepada kita ketika kita sudah di alam yang berbeda. Dari profesionalitas, disiplin, kerja keras gitu ya, ukhuwah, persaudaraan kita bangun, kemudian fokuslah kepada kerja kita untuk membawa Unifa ini kepada tuntas. Itu kita harapkan menjadi realitas di 2023, kira-kira seperti itu. Ya itulah mungkin yang bisa. Pak WR1 mungkin mau kasih statement. Mungkin sedikit bagaimana tadi yang disampaikan Pak Rektor juga, Bapak Ibu para pemirsa, terutama khususnya para Sivitas Akademika Unifa Medan, tentu yang pertama mengawali tahun 2023 ini tentu kita awal dengan niat untuk lebih baik, innamal a'malu binniyat, bahwa ketika kita punya niat yang sama ingin memajukan Unifa, tentu nanti niat kita ini akan terwujud dengan kerja keras yang ikhlas, kemudian dengan kerja keras dan keikhlasan itu juga akan mewujudkan kesejahteraan untuk kita semua. Yakinlah, insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Rektor, kita secara kolektif bersama-sama membangun Unifa ini menuju Unifa yang mumtaz, yang lebih maju, yang unggul. Dengan keunggulan itu nanti insya Allah semua kita akan lebih sejahtera dunia dan akhirat. Amin. Mungkin itu aja Pak Sukri. Kerja ikhlas dan kerja cerdas gitu Ustaz. Terima kasih para pemirsa sekalian telah waktu itu telah melihat kami pada ini. Akhirul kalam, tetap semangat, kami menunggu kajian kalian untuk masuk ke kampus Unifa Medan yang mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unifa mumtaz. Kita swastia lembaga pengetahuan mencipta para sarjana harapan.